Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, yang telah mengumpulkan kita secara virtual pada kesempatan malam hari ini, yang mana berkumpulnya kita dalam malam hari ini semoga merupakan perkumpulan yang mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam majelis ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana langkah ke depan bagi adik-adik semua ataupun dari anak-anak Bapak Ibu yang turut hadir untuk mendapatkan beasiswa S1 di kampus Libya maupun Timur Tengah. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Abu Al-Aziz Rafif Kamal. Pada kesempatan malam hari ini akan memandu berjalannya acara ini dan juga akan mempresentasikan di awal tentang materi utama yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin kita ingin melihat dari Bapak Ibu semua atau adik-adik yang hadir, di antara Bapak, Ibu, dan juga adik, ini mana saja ya? Coba bisa ditulis di kolom chat. Bapak Ibu semua datang dari asal mana saja? Daerahnya kah ataupun sekolahnya kah? Silakan tulis agar kita melihat berapa banyak yang datang dari jauh, yang dari dekat, agar kita bisa melihat seberapa antusias masyarakat Indonesia tentang pendidikan Islam, mobil khusus dalam hal beasiswa. Taib, di sini ada dari Pekanbaru, Masya Allah ya, dari Sumatera, Pekanbaru, ada lagi, ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Depok. Depok itu dekat dengan ruko kami ya. Jakarta, ada dari Sulawesi Selatan, ada juga dari Depok, ada dari Luwu, ada dari Tangerang Selatan, ada dari Jakarta, Pekanbaru, Pasar Minggu, ini dekat Libya. Wah, ada dari Kudus, ada dari Jawa, Jember. Baik ya, kita lihat, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada juga dari IDN Bogor ya. Oke, nah ini kita bisa melihat banyak sekali antusias teman-teman semua dari Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang turut hadir pada kesempatan malam hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja di sini saya akan membagikan layar ya, akan share screen. Ya, yang mana mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa melihat layar yang kami sampaikan. Oke, kita melihat di sini ya, kita mulai. Oke, di sini kita akan membahas tentang perkuliahan di Timur Tengah. Pertanyaan besarnya, mengapa harus kuliah di Timur Tengah? Nah, ini alasan pertama diantaranya adalah link pertemanan internasional. Nah, dengan kita kuliah di Timur Tengah, maka Bapak, Ibu, adik-adik, gitu ya,
Di sini kita berkesempatan untuk memiliki teman dari berbagai macam penjuru dunia, mengenali adat mereka, mengenali budaya mereka, dan ini merupakan sebuah pengalaman yang mungkin tidak kita dapatkan jika kita tinggal di Indonesia. Yang kedua, perkuliahan full berbahasa Arab. Nah, ini bagi sebagian orang mungkin ada pandangan ini merupakan hal positifkah atau hal negatifkah? Nah, namun secara umum bagi penuntut ilmu syar'i, perkuliahan full berbahasa Arab ini merupakan hal yang sangat positif. Karena kita bisa melihat kitab ulama, hadis, Al-Quran, semuanya berbahasa Arab. Jadi kita lebih bisa untuk melatih kemampuan bahasa Arab jika kuliah full berbahasa Arab. Yang ketiga, tersedianya banyak beasiswa. Nanti akan kita bahas. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang kelima, bobot kuliah yang berkualitas. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa melihat, biasanya kita di SMA itu bobot pelajaran hadis, contohnya gitu ya. Untuk 3 tahun SMA itu biasanya banyak pesantren yang menggunakan Arba'in An-Nawawiyah gitu ya, kitab Arba'in dengan berbagai macam syarahnya, yang mana Arba'in itu ada yang mengambil 42 hadis atau ada yang 50 hadis, itu untuk 3 tahun. Namun bila kita kuliah di kampus Timur Tengah, itu 50 hadis itu hanya materi ujian tengah semester, bahkan lebih dari 50. Sementara kita di SMA itu 3 tahun gitu kan. Jadi memang bobot kuliahnya itu lebih berat. Yang terakhir adalah dosen yang berkualitas. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, sekarang kita akan membahas kampus apa saja yang membuka beasiswa. Nah, di sini beasiswa kami bagi menjadi 3 bagian, full beasiswa, beasiswa parsial, yang ketiga adalah non beasiswa. Untuk full beasiswa, teman-teman bisa raih di 25 kampus di Arab Saudi. Bagaimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya dengan website Study in Saudi, yang mana kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu pendaftaran sudah ditutup dan akan dibuka lagi tahun depan gitu ya, untuk 25 kampus Arab Saudi. Yang mana dari 25 kampus tersebut terdapat kampus-kampus yang banyak diisi oleh mahasiswa Indonesia. Yang paling banyak adalah tentunya Universitas Islam Madinah. Itu paling banyak diisi oleh mahasiswa Indonesia dan ini khusus untuk laki-laki. Dan kemudian di antara kampus yang banyak mahasiswa Indonesia di Saudi itu adalah King Saud University ya, KSU itu banyak, dan juga Qasim University banyak, Najran University belakangan ini banyak gitu ya, karena memang sempat mungkin 4 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu itu hanya ada satu mahasiswa Indonesia di Najran. Tapi untuk sekarang sudah ada sekian puluh, lebih dari 40-50 mahasiswa yang ada di Najran, dan itu merupakan peningkatan kuota bagi mahasiswa Indonesia. Dan ada kampus-kampus lainnya yang diisi oleh banyak mahasiswa Indonesia, di antaranya King Abdul Aziz University itu banyak diisi oleh mahasiswa Indonesia. Dan ada beberapa kampus lain yang ada mahasiswa Indonesia namun tidak sebanyak itu. Di antaranya adalah Thaibah, gitu. Ada tapi tidak banyak, atau Hafar Al-Baltin, atau ada juga di kampus Prince Satam, dan lain. Northern Border itu ada kampus-kampus yang mungkin kita merasa aneh mendengarnya, tapi ada mahasiswa Indonesia di situ namun tidak banyak. Dan untuk Madinah sendiri, kemarin sempat viral ya, kami memposting nama-nama sekolah atau pesantren yang baru saja muadalahnya diterima di Universitas Islam Madinah. Apa keunggulan dari muadalah itu sendiri? Keunggulan dari muadalah adalah yang pertama, pondok tersebut berhak untuk mendapatkan kuota diterima UIN per tahun minimal 1 mahasiswa gitu ya. Jadi memang 1 mahasiswa insya Allah ada jatah yang pasti untuk diterima. Yang kedua, itu bisa meningkatkan daya jual sekolah tersebut gitu kan. Jadi kalau ada flyer sekolah, ada tulisan di flyernya sekolah termuadalah. Nah, itu kan bagi pihak sekolah sendiri itu merupakan daya jual tersendiri di flyer sekolah tersebut. Namun di fakta di lapangan memang kita melihat ada segelintir sedikit sekolah yang sudah muadalah tapi masih saja belum ada mahasiswanya yang belum diterima. Nah, ini memang
perlu kita tinjau ulang gitu ya, mengapa penyebabnya, namun itu hanya kasus yang sedikit, karena memang sebagai disampaikan oleh Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, 60% yang diterima di UIM berasal dari mahat yang muadalah. Berarti 40%-nya masih ada kesempatan bagi lulusan SMA atau MA atau SMK sekalipun atau pondok yang tidak dimuadalah untuk bisa melanjutkan kuliah di Madinah. Yang kedua ada Al-Qasimiyah di Uni Emirat Arab. Al-Qasimiyah ini beasiswa 100% dan juga mendapatkan uang saku bulanan, namun yang kami dengar di sana ijazah kita akan ditahan ya, ijazah SMA akan ditahan. Dan juga di Al-Qasimiyah ini kuotanya kami perhatikan kisaran 10 sampai 15 mahasiswa Indonesia yang diterima per tahunnya. Dan yang kami lihat, Al-Qasimiyah ini memiliki ciri khas. Apa itu ciri khasnya? Mereka biasanya menerima siswa atau siswi yang hafal Quran 30 juz gitu ya. Kami melihat polanya seperti itu. Banyak murid kami yang diterima di Al-Qasimiyah dan mereka memang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Apakah yang 30 juz belum sampai hafalan segitu bisa diterima? Jawabannya bisa gitu ya. Namun memang yang sudah hafal 30 juz itu lebih diutamakan. Atau ada juga Kuwait University, tapi ini kuotanya hanya sedikit ya. Atau Islamic College di Libya. Nah, itu tahun 2024 itu tidak ada pendaftaran. Saya tidak melihat adanya pendaftaran S1 untuk Islamic College yang dibuka untuk umum tahun ini. Tahun lalu ada, tahun sekarang tidak ada. Dan di antara alumni mungkin ada ini ya, Ustadz Ali Hidayat merupakan alumni Islamic College. Atau kampus Asia Tenggara yang beasiswa full itu ada di Brunei Darussalam. Yang di mana di sana juga ada kampus-kampus khusus keislaman yang memberikan beasiswa full bagi mahasiswa dan bagi sekolah-sekolah yang ada di bagi mahasiswa yang diterima di sana. Baik, Bapak dan Ibu, ada juga beberapa tambahan ya yang belum kami sertakan, mungkin bisa kami sertakan sekarang ya. Di antara kampus yang memang memberikan beasiswa 100% itu ada namanya sekarang MBZUH. Nah ini sedang viral juga nih. Muhammad bin Zayed University Humanities. Yang mana maaf ada suara, saya akan matikan dulu. Baik. Yang mana dalam kampus MBZUH ini memang pendaftarannya unik. Ada pendaftaran yang full beasiswa dan ada pendaftaran yang tidak beasiswa. Jadi memang kita ketika daftar MBZUH, kita harus cerdik apakah sedang ada beasiswa pada pendaftaran tersebut atau tidak ada beasiswa. Dan kemarin lumayan banyak ya kita melihat mahasiswa Indonesia yang diterima di MBZUH. Itu ada di Uni Emirat Arab. Baik, ini contohnya. Dan kemudian kita beralih ke kampus berikutnya, kampus yang ada beasiswa di Indonesia. Nah, kita bisa melihat di sini ada Tiba Aroyah dengan jalur prestasi dan tahfiz, karena memang jalur umumnya berbayar. STIQ Zat Cianjur, Mahat Badar Al-Islami, kemudian ada Stigma Jogja, tapi ini dengan ada kuotanya, Setiwadi Mubarak, disesuaikan dengan kemampuan, dan juga FDI UIN Jakarta yang mana memberikan beasiswa 40 mahasiswa per tahunnya untuk dibebaskan tidak membayar uang semesteran gitu ya. Gitu. Jadi dibebaskan dari uang kuliah saja tapi tidak mendapatkan uang saku bulanan. Dan FDI UIN ini merupakan fakultas di UIN yang menggunakan kurikulum resmi turunan dari Al-Azhar Kairo di Mesir. Kita lanjut. Ya, untuk berikutnya, nah ada beasiswa parsial, yang mana beasiswa ini ya hanya diberikan untuk beasiswa kuliah saja tanpa masuk ke dalam beasiswa kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada Livia Jakarta. Jadi memang kalau ada yang bertanya berapa biaya UKT atau biaya semesteran
Lipia Jakarta, maka kita jawab Rp0 karena memang Lipia itu beasiswa dari segi pendidikannya dan juga diberikan uang saku Rp100 untuk edat dan Rp200 untuk S1. Ada juga Al-Azhar Kairo. Nah, ini merupakan beasiswa dari kampusnya, namun untuk kehidupan sehari-hari itu masih harus ditanggung. Maroko juga itu beasiswa, namun ini beasiswanya itu hanya untuk pendidikan saja. Untuk kuliah ditanggung masing-masing mahasiswa. Dan Maroko ini memang nama kampusnya itu ada banyak. Ketika sudah diterima, maka mahasiswa itu akan di kampus-kampus yang sudah disediakan oleh pemerintah Maroko. Jadi memang diacak gitu ya. Ada sebagian kampus yang ada asramanya, ada yang tidak ada asramanya, namun yang saya dengar dari mahasiswa Indonesia di sana, mereka lebih condong untuk menyewa rumah sendiri dibandingkan untuk tinggal di asrama. Karena asramanya di sana sudah mayoritas sudah terlalu penuh dengan mahasiswa dari negara lain. Ada juga di Sudan ya, tapi Sudan ini memang untuk kondisi saat ini sejak 2022 tidak kondusif untuk kuliah di sana karena memang semua mahasiswa dan mahasiswa Indonesia dari Sudan itu sudah dipulangkan dengan situasi yang tidak kondusif. Berikutnya, ada yang non beasiswa. Nah, apa itu non beasiswa? Ini merupakan pendidikan di Timur Tengah, namun tidak beasiswa. Di antaranya ada di Yordania. Nah, ini teman-teman semua bisa mengakses akun kuliah di Jordan untuk mengakses informasi atau bertanya-tanya bagaimana bisa kuliah di Yordania. Yang mana founder dari kuliah di Jordan sendiri itu merupakan mahasiswa alumni Yordania yang sekarang sedang bekerja di kedutaan di sana. Jadi memang memiliki legalitas yang baik gitu ya. Yang kedua ada Pakistan. Nah, Pakistan ini itu tidak beasiswa namun secara biaya hidup, biaya makan dan juga biaya kuliah tergolong terjangkau. Kemudian yang ketiga di Tunisia. Nah, Tunisia ini dibuka pendaftaran per tahun, non beasiswa, Malaysia juga, atau di UIM online. Nah, UIM online ini terbuka untuk ya, UIM online ini terbuka untuk tulab dan tolibat, yang mana oke, izin sebentar ya, para Bapak Ibu semua. Mungkin Ustadz Malik bisa sedikit ini Ustadz melanjutkan sebentar membahas kampus-kampus yang tersedia dulu. Baik, izin melanjutkan ya, Ustaz Rafiq ya. Jadi Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian, ini ada beberapa kampus yang ini sifatnya non beasiswa. Tadi pertama ada Yordan dan hari ini ada beberapa mediator ya untuk ke Yordan ini. Salah satunya itu KDJ kuliah di Yordan, yang mana tadi disampaikan Ustaz Rafiq, founder-nya itu mahasiswa yang di Yordan yang sekarang itu sedang bekerja di KBRI di sana. Itu dan juga ada Pakistan. Ini biasanya di Islamabad ya. Untuk Pakistan ini ada juga Tunisia, Malaysia, UIM yang online. Jadi kalau kita kenal bahwasanya UIM itu semuanya gratis dan dapat uang saku, makan juga ditanggung segala macamnya, tapi kalau untuk yang UIM yang online itu berbayar. Dan juga berikutnya ada STDI Imam Syafi'i Jember, ada kuliah Nabawi, yang mana kuliah Nabawi ini di Masjid Nabawi. Itu, dan tadi syaratnya untuk bisa join di kuliah Nabawi ini itu harus punya iqomah Saudi. Itu kurang lebih tentang yang non beasiswa ini. Jadi biasanya
kami sering menyarankan kepada peserta-peserta kami yang di bimbel dan juga daurah dan berbagai macam program lainnya itu, eee, jadi goal kita adalah berthalabul ilmi gitu kan, dan adapun jadikan kampus-kampus ini sebagai wasilah kita dalam berthalabul ilmi. Dan itu sangat banyak pilihannya. Dulu ketika kami mau daftar kampus, itu dulu pilihannya seakan-akan cuma 3 apa namanya, ada Lipia, Madinah, ataupun Al-Azhar. Seakan-akan cuma ada 3 pilihan ini untuk kuliah diniyah gitu kan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, serta adik-adik, tapi setelah kami dalami ternyata dari sekian banyak itu, kita semua punya kesempatan untuk kuliah di sana, dan tadi salah satunya di Yordan. Jadi kami sarankan silahkan ambil sebanyak-banyaknya peluang, jadi setiap ada peluang silahkan, daftar. Nanti, eee, nanti kalau belum ada yang nyangkut, biasanya tips kami silahkan daftar di Yordan, karena Yordan ini non beasiswa dan untuk jalur masuknya itu cenderung lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Baik, Di yang jazakallahu khairan awal Ustaz Malik atas ini ya, sampaiannya. Baik. Ya, lanjut, tadi itu Ustaz. ya, dari Ustadz Malik ya, tentang kuliah di Jordan, bagaimana memang di sana itu terdapat banyak ulama yang Masya Allah, yang perlu kita hormati, ada juga Markas Syekh Albani dan lain sebagainya, dan itu merupakan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin ingin ke Timteng, namun memang qadarullah belum diterima dimanapun, Jordan bisa menjadi plan untuk kuliah di sana. Baik, teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini akan sedikit pembahasan tentang itaf dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Malik. Kepada Al-Ustadz Malik, kami persilakan. Dan, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga adik-adik sekalian, uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyah mubarakah, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati, aba wal ummahat dan juga adik-adik sekalian. Eee, di sini perkenalkan kami dari manajemen ITAF, yang mana goal kami adalah membantu anak-anak muda Indonesia untuk bisa kuliah di berbagai kampus Islam ternama di dunia yang mereka cita-citakan. Jadi ITAF ini apa namanya, tadi kami melihat bahwasanya dulu ketika kami mau daftar kampus di, kampus-kampus Islam di berbagai negara, itu sejujurnya kami agak, iri ya dengan teman-teman yang, mau kuliah ke PTN. Kenapa? Karena kalau kuliah ke PTN itu, pertama buku persiapannya banyak, bimbelnya banyak, persiapannya itu jelas, tanggal kapan tesnya, kapan, pendaftarannya itu semua jelas. Berbeda dengan, kampus-kampus Timur Tengah dan juga Libya. Eee, kita mau belajar apa aja bingung gitu kan. Kalau kita mau ke PTN atau mau ke sekolah kedinasan, itu kan hari ini kita buka di marketplace, buku, bank soal, untuk UTBK gitu, insya Allah itu banyak sekali. Nah, berbeda halnya dengan kampus-kampus Timur Tengah dan juga Libya. Maka, di situlah kami hadir, bagaimana untuk menjawab tantangan itu dan juga tadi yang kami lihat adalah bagaimana, soal-soal di kampus-kampus ini semakin tahun semakin berkembang. Jadi, dulu ketika kami ujian masuk di kampus sama hari ini soalnya sudah berbeda jauh dan bahkan hampir setiap semester ataupun setiap tahun itu pasti ada Eee, kisi-kisi soal yang berbeda. Nah, itulah kami hadir dengan, bagaimana kita update soal terbaru dan soal-soal itu nanti kita kembangkan sesuai kisi-kisi soal terbaru dan, itu nanti akan bisa diakses oleh, banyak orang. Itu sebenarnya goal-nya seperti itu, sebagai rasa syukur kami, yang mana kami merasakan bahwasannya kami bisa kuliah di
Lipia, kami bisa kuliah di Madinah, kami bisa kuliah di Al-Azhar, bisa kuliah di berbagai kampus lainnya. Itu yang kami rasakan adalah ini suatu nikmat yang luar biasa yang Allah amanahkan gitu kan. Yang suatu nikmat yang nggak bisa kita beli dengan uang. Kenapa? Karena sebanyak apapun Allah menitipkan, harta ke kita, kekayaan ke kita, itu tidak bisa membeli satu bangku di Lipia, tidak bisa membeli satu bangku di, Madinah, satu bangku di berbagai kampus lainnya, kurang lebih seperti itu. Dan maka itulah kita pengen bagaimana adik-adik, nantinya anak-anak muda Indonesia ini bisa merasakan apa yang kami rasakan. Ketika teman-teman di luar sana itu mikirin UKT, mikirin uang pangkal, alhamdulillah kami sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Itu sebenarnya kenapa kita butuh hadir, sebagai rasa syukur kami atas berbagai nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kami. Dan tadi sudah kami paparkan, apa namanya, eee, ada berbagai kampus, jadi, kita punya banyak kampus, ada banyak kampus yang kita punya peluang di sana gitu kan, tapi ternyata infonya itu kadang nggak nyampe dan lain sebagainya. Maka ini, mungkin gini Secara Afif ya, apa namanya, kita coba tanya jawab dulu, nanti kalau udah tanya jawab, kita sambung ke, apa namanya, sebenarnya langkah apa sih yang bisa kita siapkan untuk mencapai beasiswa itu gitu, nanti coba kita presentasikan. Tapi mungkin, ahsannya kita coba dengan tanya jawab terlebih dahulu, eee, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, tadi terkait seputar kampus, bagaimana persiapannya dan segala macamnya, eee, kami buka dulu, silakan Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian. Nah nanti, bagaimana, eee, tipsnya dan bagaimana biar bisa lolos itu nanti insya Allah akan kami paparkan. Baik, mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, atau kita mulai dari komentar dulu Ustadz ya, bagaimana? Silakan Ustaz. Oh iya, kita bisa melihat dari kolom komentar, banyak teman-teman yang bertanya. Sini ada Thalibah yang bertanya, apakah Ummul Qura untuk akhwat wajib mahram Ustadz? Nah, jawabannya memang untuk Ummul Qura University yang berada di kota Makkah, itu sudah termasuk ke dalam website Study in Saudi, ya, Study in Saudi. Dan itu per tahun kemarin memang, kan per tahun ini maaf, itu secara de jure, secara peraturan pendaftaran sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengupload mahram gitu ya, bukan menjadi kewajiban secara aturan. Namun secara fakta di lapangan, kami masih belum mendengar adanya tholibat yang diterima di sana tanpa mahram. Jadi memang secara aturan tidak disyaratkan, namun secara praktik kami masih belum mendengar. Dan jika sudah ada yang diterima tholibat tanpa mahram di Saudi, mungkin teman-teman nanti bisa sharing ya, apakah sudah ada belum yang diterima di Ummul Qura tanpa mahram atau tidak, karena memang secara aturan tidak disyaratkan, secara de facto masih belum ditemukan. Kemudian, nah untuk Itaf School yang paket C ada pertanyaan Ustadz, mungkin Ustadz izin pertanyaan Itaf School nanti akan dibahas secara detail oleh Ustadz Malik ya. Nanti kita menjawab pertanyaan tentang beasiswa dulu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi S1I dari Lipia? Nah ini untuk menghadapi S1I dari Lipia, ada dua kemampuan yang perlu kita persiapkan. Pertama, secara berkas, kedua, secara skill keilmuan kita. Untuk berkas, yang paling sulit adalah ijazah SMA sederajat minimal 85. Itu ya, ijazah SMA sederajat minimal 85. Pakai ijazah pesantren bisa, jawabannya bisa, asalkan pesantren tersebut sudah terdaftar di pemerintah gitu ya. Kalau misalnya pakai PKBM namanya Ma'had Ibnu Abbas contoh.
PKBM-nya menginduk ke PKBM Melati gitu. Berarti kalau mendaftar namanya bukan Ibnu Abbas, tapi Melati karena setelah dicek Ibnu Abbasnya itu tidak terdaftar di pemerintah, tapi yang terdaftar itu PKBM Melatinya. Seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi untuk mendaftar seperti itu dan itu bisa menggunakan ijazah SMA sederajat minimal 85 atau bagi alumni IDAT yang sedang IDAT 4 menggunakan nilai rata-rata terakhir minimal 85 nilai IDAT Lugawi dan itu untuk berkas yang paling sulit ya, sisanya gampang insya Allah, SKCK, foto itu mudah insya Allah, yang lainnya berat sehat gitu. Kemudian untuk kemampuan keilmuan, nah itu ada 2 tes ikhtibar at-tahriri dan ikhtibar asy-syafahi. Untuk tahriri itu ujian tulis 50 soal pilihan ganda. Soalnya apa saja? Pertama, tentang kebahasaan, fahmul makru, at-tarakib, al-imla wal kitabah, itu merupakan soal-soal kebahasaan yang ada di Idari dan ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang banyak apa? Yang banyak adalah soal yang berkaitan dengan pertama al-ulum al-idariyah, ilmu manajemen. Contoh soalnya ini ya. Min wazifatil mudir. Di antara tugas direktur perusahaan itu apa? Alif, ba, jim, dal gitu kan. Itu nanti akan ditanyakan. Tapi berbahasa Arab gitu ya, berbahasa Arab. Kemudian al-iqtisad. Iqtisad itu ekonomi, itu akan ditanyakan gitu ya. Di antara pertanyaannya, contohnya min mabadi'il iqtisad al-islami, noktah-noktah, di antara prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah titik-titik, nanti teman-teman cari jawabannya. Dan yang ketiga, tentang fiqhul muamalat al-maliyah, tentang pengetahuan syariat tentang fikih muamalat, ini akan keluar gitu. Dan terakhir ada soal-soal yang random. Pernah ada soal apa, Beijing itu ibu kotanya negara apa? Ada soal kayak gitu. Jadi ada soal random, tapi itu hanya sedikit saja. Jadi untuk mempersiapkan semua itu, nah kami dari ITAF sudah menyediakan buku bank soal Idari yang bisa Bapak Ibu atau adik-adik beli di toko-toko online. Atau bagi yang ingin lebih fokus lagi, kami ada namanya program Idari Supercamp, itu program sepanjang 8 pekan pertemuan, yang mana pada program tersebut adik-adik akan fokus mempelajari materi-materi yang bisa membuat adik-adik atau anak dari Bapak Ibu semua lulus ke Idari Lipia. Itu untuk program Idari Supercamp selama 8 bulan. Dan untuk saat ini, qadarullah sudah ini ya, ditutup pendaftarannya. Dan kemudian, ada pertanyaan berikutnya, Afan Ustadz, untuk masuk ke Timur Tengah, apakah ada ujian tes masuknya atau hanya pengiriman berkas saja? Jawabannya, ala hasab, tergantung kampusnya. Kalau Saudi, semuanya hanya berkas, gitu ya. Itu Madinah ada tes tulis ikhtibar tahdid mustawa itu apa? Ikhtibar tahdid mustawa itu hanya formalitas. Karena kami punya 2 orang murid, yang satu nilai tahdid mustawa 99, yang satu 70, tapi yang lolos yang 70, gitu ya. Jadi memang untuk Saudi itu formalitas. Dan berikutnya untuk apa namanya? Ya berikutnya untuk kampus-kampus yang berkas juga itu apalagi ya? Sisanya mungkin kalau Al-Qasimiyah itu berkas dan tes lisan gitu ya. Berkas dan tes lisan, tidak ada tes tulis. Dan pertanyaannya mendasar atau MBZUH juga itu berkas dan tes lisan itu. Kalau kita melihat di Al-Azhar atau Maroko, nah itu ada berkas ada, tes lisan ada, tes tulis ada, lengkap. Di Libya juga sama, berkas ada, tes lisan ada, tes tulis ada. Jadi tergantung kampusnya. Tiap kampus di Timur Tengah soalnya berbeda-beda. Ada yang berkas tulis lisan, ada yang berkas dan lisan saja, dan juga ada yang berkas saja tergantung lokasinya di mana, seperti itu. Dan juga, oh ya, kemarin juga ramai beasiswa ke Syam gitu ya, ke Suriah. Namun sebagian kita masih takut-takut untuk kuliah di Suriah, walaupun memang testimoni dari alumni ITAF ini yang ke sana alhamdulillah kondusif untuk Damaskusnya. Namun sebagai orang tua
masih mengkhawatirkan kondisi anaknya jika kuliah di Suriah. Dan Suriah itu ada beasiswanya, dan itu ujiannya biasanya berkas dan ada tes wawancaranya untuk di Suriah. Izin menambahkan Ustaz Rafif ya. Ya, tafadhol Ustaz. Jadi kesimpulannya adalah kampus-kampus ujian interview atau ujian lisan, ada juga berkas, ujian lisan, dan ujian tulis. Nah, yang ujian tulis itu biasanya Maroko, kemudian Al-Azhar, dan juga Libya. Ini yang hampir setiap tahun itu pasti ada 3 item ini. Nah, maka dari itu sebenarnya gini, untuk mempersiapkan itu semua, jadi kalau di program-program kami yang di bimbel, kami ada bimbel intensif, itu dari Supercamp, Logo Supercamp, sama Syariah Supercamp. Itu sebenarnya kesimpulannya adalah pertama, kita berikan 3 item. Yang pertama adalah, kita bedah materi A sampai Z. Jadi berdasarkan kisi-kisi soal terbaru, itu kita breakdown jadi modul. Itu kita berikan materinya A sampai Z, kita bedah semua. Lalu yang kedua, kita berikan tryout setiap pekan. Jadi baik itu tryout lisan dan juga tryout tulis itu kita berikan setiap pekan. Dan jadi ganti-gantian, hari ini tryout Libya, pekan depan Timur Tengah, Libya, Timur Tengah, Libya, Timur Tengah. Goalnya adalah ketika teman-teman ini terbiasa dengan mengerjakan tryout ini dan juga tryout interview, itu nanti ketika waktunya tiba untuk ujiannya, itu udah siap karena udah sangat hafal dengan pola soalnya ya. Itu yang kedua. Suruh ngulik terus sebentar. Udah selesai. Kemudian yang ketiga adalah kita berikan program yang namanya coaching beasiswa. Bagaimana coaching beasiswa ini adalah panduan pendaftaran kampus. Jadi ketika ada kampus yang kami punya link di sana, itu semua peserta dan juga semua alumni itu kami panggil untuk kemudian kita berikan tutorial pendaftarannya di masing-masing kampus, nanti bisa dicoba masing-masing. Ketika ada kendala, bisa konsultasi ke kami. Jadi kami bantu dengan coaching beasiswa ini dan ini free seumur hidup. Jadi ketika daftar bimbel di berbagai program kami, itu udah free coaching beasiswa seumur hidup. Itu, jadi kami bantunya dari persiapan sampai submit pendaftaran. Itu kurang lebih seperti itu untuk menjawab tadi tantangan teman-teman ketika mau kuliah ke berbagai kampus di Timur Tengah dan juga Libya. Silakan Ustaz Rafif, dilanjutkan. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz Malik. Nah, untuk soal tentang tafsul nanti kita ini akhirkan aja. Ya, dan bertanya apakah mau kuliah beasiswa, jawabannya iya. Baik, ada pertanyaan, apakah untuk Idat Lughawi Libya syaratnya apa saja? Idat Lughawi Libya itu tergantung cabang mana gitu ya. Kalau di non Jakarta itu ada yang ijazahnya nilai minimalnya ini ya, secara umum 80 gitu, tapi ada yang di bawah 80. Itu nilai yang paling syarat yang paling sulitnya gitu ya. Syarat yang paling sulitnya itu di nilai ijazah minimal. Untuk syarat lainnya insya Allah mudah ya. Surat kesehatan, SKCK, foto itu sangat mudah insya Allah. Ada yang bertanya, kalau alumni Lipia cabang, apakah peluang lebih besar untuk masuk syariah Lipia Jakarta? Jawabannya tidak juga ya, karena memang entah itu Lipia cabang, Lipia pusat, atau anak dari non-idat pun, itu memang semuanya dilihat dari nilainya gitu. Kemarin saya mendengar ada salah satu pesantren di daerah Jawa, itu ada 4 santrinya yang langsung syariah tanpa idat. Langsung syariah tanpa idat, 4 santri loh, itu tidak sedikit ya. Ada 4 santri yang bisa langsung syariah tanpa idat. Dan itu menandakan bahwa memang kesempatan ini terbuka lebar. Entah itu alumni SMA langsung, idat, atau dari manapun itu, selama sesuai dengan nilai yang Lipia incar dan nilainya bagus, maka bisa lolos gitu. Jadi alumni Lipia cabang apakah memiliki privilege khusus? Jawabannya
bisa iya bisa tidak tergantung kebijakan gitu. Namun kalau kita melihat data setahun yang lalu, itu 80% yang terima syariah berasal dari Aidat, 80%. Alkosime buka pendaftarannya kapan ya? Kemarin sudah ditutup ya. Teman-teman bisa coba cek di akun aqu.id. aqu.id itu biasanya dijelaskan, dan biasanya pendaftarannya itu di tengah tahun atau awal-awal tahun, Februari, Maret ke atas lah. Untuk kuliah di Tim Tank atau LIPI, apakah SKCK di-translate ke bahasa Arab? Nah, ini untuk translate SKCK, LIPIA tidak perlu ya, LIPIA tidak perlu. Dan untuk SKCK di kampus Tim Tank lainnya itu tergantung, karena banyak kampus Tim Tank yang tidak meminta SKCK. Kemudian ada yang bertanya, ketika pendaftaran dibuka dan belum ada ijazah sementara belum lulus dan pendaftaran akan ditutup, ijazahnya belum dapat, apakah bisa digantikan dengan berkas lain? Jawabannya secara umum tidak bisa, secara umum tidak bisa gitu. Jadi memang jika memang belum lulus, maka tunggu pendaftaran di berikutnya. Karena memang pendaftaran dibuka tiap tahun, belum ada ijazah, maka tunggu pendaftaran berikutnya ketika kita sudah memegang ijazah, dan daftarlah ketika kita sudah memegang ijazah. Kecuali beberapa kampus Indonesia ya, yang memang kampus Indonesia itu kan sudah paham kapan keluar ijazah gitu kan. Jadi mereka jika ada pendaftar yang tidak menyertakan ijazah dan menyerahkan transkrip, sudah paham karena memang ijazahnya belum dicetak. Di antaranya Lipia ya, Lipia dalam beberapa kondisi menerima ijazah transkrip saja. Maksudnya transkrip rapot diterima, tapi dalam beberapa tahun juga tidak menerima. Jadi memang tergantung kapan dan di kampus mana. Jadi intinya adalah untuk kampus Indonesia secara umum, kalau ijazah belum dikeluarkan bisa daftar gitu ya. Seperti halnya teman-teman daftar PTN bisa daftar sebelum lulus. Tapi kalau kampus Tim Tank itu mereka tidak peduli apakah ijazah teman-teman sudah ada atau belum, mereka inginnya ijazah saja, tidak peduli dengan berkas-berkas lainnya. Jadi kita bisa menunggu pendaftaran depannya. Apakah ada idat lugawi di Universitas Islam Madinah? Jawabannya ada ya. Ada persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah. Tapi istilahnya ma'had lughah di sana. Ya. Pendaftaran Idari Libya dibuka kapan? Dibuka tahun depan. Perkiraan paling cepat Maret 2025, paling cepat itu. Oke, untuk rekomendasi apakah harus diperbaharui atau pakai yang lama saja? Nah, kalau rekomendasinya ada tahunnya, sebaiknya memang diperbaharui ya. Tapi kalau tidak ada tahunnya, itu lebih enak, lebih fleksibel. Jadi memang teman-teman jika ingin membuat surat rekomendasi, lebih enak itu yang menggunakan redaksi umum dan tanggalan umum, karena itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau terlalu spesifik, khawatirnya tidak terima, nanti kan terlalu spesifik, jadi dibuat lagi, buat lagi, buat lagi. Oke, baik, sekarang ya kita akan membahas tentang etap school. Mungkin pertanyaan pertama, Ustaz Manis akan menjawab. Untuk etap school paket C berinduk kemana dan akreditasi apa? Apa dulu, Ustaz? Baik, untuk ITAF School ini paket C, dan kami menginduk ke Sekolah Alam Indonesia, yang mana Sekolah Alam Indonesia ini salah satu sekolah besar di Kota Depok, dan kami menginduk ke sana. Kenapa ke sana gitu kan? Pertama, dari tahun kemarin setelah kami berusaha untuk membuat PKBM sendiri, itu dari dinas mensyaratkan harus punya portofolio dan punya murid terlebih dahulu, dan dari dinas mengarahkan untuk di angkatan pertama itu bisa nginduk terlebih dahulu, dan dari dinas juga mengarahkan untuk karena kami lembaga Islam gitu kan, mereka mengarahkan untuk ke Sekolah Alam Indonesia. Plusnya, kenapa Sekolah Alam Indonesia? Jadi tadi Ustadz Raffi sudah menyebutkan ada kampus yang nilai ijazah itu minimal 85
ada yang minimal 90 dan ini kami sering sekali menemukan teman-teman yang sebenarnya kemampuannya bagus, tapi karena nilai ijazahnya itu kurang bagus rata-ratanya, jadi dia mau submit pendaftaran aja tidak bisa. Makanya, di sini, kelebihannya di PKBM, SAI ini, itu, eee, kami memberikan nilai, jadi kami yang memberikan nilai, menyetorkan ke SAI dan SAI nanti yang menginput ke Dapodik. Karena ada beberapa PKBM yang maunya, mereka yang ngasih nilai gitu kan. Nah, kalau dari PKBM yang ngasih nilai itu, kekurangannya kami tidak bisa mengontrol berapa nilainya. Takutnya nanti akan berpengaruh ketika, mau daftar kampus karena nilainya itu di bawah 90 atau di bawah 85, kurang lebih seperti itu. Jadi, itu menginduknya ke Sekolah Alam Indonesia. Baik. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengecek ya di apa namanya di Google tentang Sekolah Alam Indonesia karena memang itu kita menginduk ke sana atas arahan ya dari Dinas Pendidikan setempat untuk menginduk ke Sekolah Alam Indonesia. Dan juga, ini, kabar baik itu, sebenarnya kalau kita lihat beberapa PKBM, itu, ada yang nginduk ke mana, ada rumah Quran yang nginduk ke PKBM dan lain sebagainya. Jadi banyak lembaga yang nginduk ke PKBM gitu kan. Nah, tetapi untuk yang Sekolah Alam Indonesia ini tidak ada sebelumnya, tidak ada satupun sekolah atau pesantren atau rumah Quran yang nginduk ke Sekolah Alam Indonesia, karena dia nggak mau ini ya, nggak mau main-main gitu kan. Nah, tapi setelah kami presentasikan bagaimana portofolio kita, bagaimana sebaran alumni kita udah ada di, 27 kampus hari ini, alhamdulillah dari PKBM SAI itu mengizinkan dan kita dari ITAF ini pertama kali yang bisa menginduk ke Sekolah Alam Indonesia. Dan hari ini satu-satunya. Oh, baik. Ada pertanyaan berikutnya, ada teman yang berminat ITAF School, sekarang sudah kelas 10. Apa nanti masuk ITAF School bisa langsung kelas 11 atau mengulang kelas 10? Bolehkah masuk di Dan kelas bolehkah masuk di ITAF School kelas 10 tapi PKBM-nya di sekolah lama agar tetap kelas 11? baik, jadi kalau udah di kelas 10 itu nanti begitu, eee, ada seperti juga pendaftaran seperti itu. Jadi, beliau ini sekarang kelas 10 dan nanti, ketika kelas 11 itu mau pindah. Jadi itu nanti statusnya tetap kita pindahkan ke Sekolah Alam Indonesia. Dan tetap di Dapodiknya tetap langsung kelas 11, tapi secara pembelajaran, eee, bareng-bareng dengan yang kelas 10, karena hari ini kami belum ada yang kelas 11-nya. Dan, disyaratkan, eee, minimal ikut belajar di kami, jadi kan nanti di tahun kedua dia udah dapat ijazah gitu kan, tapi belum boleh meninggalkan ITAF School sebelum mendapatkan kampus, itu. Jadi minimal 2,5 tahun untuk gabung di ITAF School ini, kalau nanti pindahan. Jadi insyaallah bisa, yang penting ada rapotnya di kelas 10 dan apa namanya, berkas-berkasnya itu legal semua, insyaallah bisa dipindahkan, nanti status status di Dapodiknya tetap di kelas 11, tapi secara pembelajaran tetap di kelas 10. Dan sedikit tambahan, kami sedikit mengenalkan ITAF School ini. ITAF School ini, sebuah sekolah yang setingkat SMA, yang fokusnya adalah untuk persiapan kuliah ke LIPIA dan juga kampus-kampus di Timur Tengah. Jadi, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dan juga adik-adik, selama 5 tahun ITAF ini berjalan, alhamdulillah sudah ada kurang lebih 10 sekolah yang bekerja sama dengan kami. Ya dan 10-10-nya ini semua bisa dikatakan sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah ternama, pondok-pondok ternama di Indonesia, yang mana, kelas 12-nya kami handle untuk persiapan ke kampus. Eee, Kalau boleh apa namanya, sebutkan ada Al-Wafi, ada Darul Ilmi, ada Kafilah Jakarta,
ada Ibnu Taimiyah Bogor, ada Minhajus Sahabah, dan lain sebagainya. Itu semua bekerja sama dengan kami untuk persiapan kampusnya. Maka di tahun ini kami berikhtiar untuk memiliki SMA tersendiri, yang mana goalnya kita bisa mempersiapkan teman-teman dari kelas 10. Dan untuk kurikulumnya sendiri, ada 3 item yang kami siapkan. Pertama, itu pelajaran dinia. Yang kedua, life skill dan juga digital skill. Jadi kita pengen bagaimana di di Kitab School ini tidak hanya belajar agama, tapi kita bekerja dengan life skill. Di life skill ini salah satu materinya adalah Islamic Life Planning. Jadi kita pengen teman-teman ini dari kelas 10 udah tahu arahnya kemana, cita-citanya apa, itu semua udah terukur. Nanti kita coba follow up setiap semesternya. Udah sampai mana targetnya. Itu yang terus untuk yang digital skill itu ada website development dan berbagai materi lainnya. Dan goal-nya adalah kita pengen bagaimana anak-anak yang belajar agama itu bisa relate dengan zaman sekarang. Jangan sampai ketika kita belajar agama tapi akhirnya mohon maaf gaptek yang itu nanti kurang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita pengen bagaimana alumni-alumni di Tough School ini selain secara agamanya kuat, juga melek secara digital. Kurang lebih seperti itu tentang program kami, dan harapannya dengan program digital ini bisa untuk survive ke depannya, dan salah satu tadi materinya adalah literasi keuangan. Jadi kita pengen bagaimana alumni-alumni kami itu nanti melek agama dan juga melek IT plus melek finansial. Oke, baik. Ustadz, untuk ini ada yang bertanya lagi, untuk ijazah Sekolah Alam Depok itu formal atau paket C, Ustadz? Dan itu Paket apakah C, ada akreditasinya? paket C. Untuk yang Sekolah Alam Indonesia paket C, dan terkait paket C ini bisa digunakan untuk semua kampus dan juga semua PTN kecuali kedokteran. Jadi kalau kedokteran itu belum bisa, tapi selain kedokteran itu bisa paket C bisa diterima. Dan itu jadi tadi selain pelajaran agama tadi ada pelajaran umum yang kita siapkan. Jadi kalau suatu saat teman-teman ini dibanting setir nggak jadi kuliah ke Timur Tengah, itu udah bisa ke PTN atau kampus-kampus di Indonesia. Jadi ada pelajaran umumnya, itu pertama bahasa Indonesia, PKN, karena kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu ada matematika dan juga bahasa Inggris. Jadi 4 pelajaran ini tetap kita berikan karena itu untuk masa depan anak-anak. Baik, jazakallahu khairan, Ustadz. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya, tentang beasiswa. Oke, jumlah kuota untuk dari Ikhwan berapa? Kurang lebih 45 sampai 50 Ikhwan per semester ya. Mendaftar Olimpiade tapi belum ada ijazah, bisa tidak? Jawabannya tergantung kebijakan tahun itu seperti apa. Jadi memang jawabannya tidak bisa dijawab bisa, tidak, nggak bisa gitu. Kita perlu menanyakan nih, nanti ketika buka nanti, kita tanya dulu, apakah bisa dengan transkrip atau wajib ijazah? Kalau bisa, berarti bisa. Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa. Mengapa kita tidak bisa memastikan? Karena memang tiap tahunnya beda-beda kebijakannya. Jadi kami tidak bisa memastikan. Ada tahun-tahun yang wajib ijazah, tidak peduli ijazah sudah keluar atau belum. Ada tahun-tahun yang diperbolehkan tidak memakai ijazah, hanya menggunakan transkrip saja. Jadi tergantung nanti gimana kebijakan dari panitia pendaftaran. Jadi kita belum bisa memastikan. Belum ada apakah bisa mendaftar UIM, jawabannya sangat-sangat bisa gitu ya. Bahkan fakta unik, ada beberapa pesantren yang tidak mau adalah, tapi total mahasiswa UIM yang ada di sana mengalahkan yang udah ada muadalahnya. Ada sebagian kondisi seperti itu ya. Pesantren-pesantren yang tidak mau adalah, tapi jumlah mahasiswa di UIM-nya mengalahkan beberapa pesantren yang sudah muadalah.
Namun itu sangat sedikit ya, maksudnya hanya segelintir saja, 1-2% saja yang seperti itu. Oke, untuk apa saja berkas yang perlu didaftarkan ketika Saudi, ini jawabannya sangat panjang, pertemuan kita tidak cukup, jadi teman-teman bisa cek di Google, di YouTube, tata cara pendaftaran Study in Saudi yang diupload oleh PPMI Saudi. Itu sangat lengkap, dari A sampai Z akan dibahas di sana. Dan cari video yang terbaru, karena mereka tiap tahunnya mengupdate tutorial pendaftaran. Salah satu syarat masuk UIM tidak boleh mendaftar lebih dari satu universitas dari Timur Tengah. Itu syarat zaman dulu gitu ya. Namun memang cara prakteknya itu disyaratkan, namun tidak pernah kami mendengar ada orang yang tertolak karena syarat itu. Jadi memang itu zaman dulu iya, tapi zaman sekarang kan tidak, karena memang zaman sekarang sudah diberikan slot dari pemerintahnya 5 kampus sekali daftar di Study in Saudi. Untuk Study in Saudi kapan pengumumannya? Jawabannya pengumumannya itu beda-beda, tergantung kampusnya gitu ya. Jadi memang uniknya di sini. Walaupun mendaftarnya itu barengan, tapi pengumumannya berbeda-beda tergantung kampusnya. Dan bisa jadi ada sebuah kampus yang menerima mahasiswa Indonesia tahun ini, tahun depannya nggak ada. Atau kebalikannya, tahun ini sedikit, tahun depannya banyak. Contoh, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah atau induknya Limpia di Riyadh, pada tahun 2021 hanya ada kurang lebih 4 mahasiswa S1 Indonesia di sana. Sedikit kan? Tapi sekarang lebih dari 20 mahasiswa S1 Indonesia di sana. 20 lebih. Jadi memang kadang-kadang kuotanya itu labil, kadang banyak, kadang dikit. Atau kebalikannya, ada namanya Prince Satam University. Waktu itu kami menemukan ada ikhwah kita, satu orang, satu-satunya orang Indonesia di sana. Dan setelah dia diterima, dia belum menemukan ada orang Indonesia lain diterima di sana selain dia, gitu ya. Jadi memang ada sebagian kampus yang memang kuotanya sedikit itu, tahun ini Indonesia, tahun depan Filipina kuotanya, tahun depan Thailand. Jadi kita tidak mendapat banyak kuota di sana. Tergantung kampusnya. Berapa persen peluang bagi alumni IDAT Lipia untuk lanjut S1 Lipia? Kami menyebutkan data tahun lalu ya. Tahun lalu itu yang keterima S1 Syariah 80% dari IDAT, yang keterima Lughoh 60% dari IDAT, dan yang keterima IDARI hanya 30%, 20% dari IDAT, karena memang IDARI itu digemari oleh banyak non-IDAT. Untuk berkas, apakah perlu semua diterjemahkan ke bahasa Arab? Untuk daftar Lipia, tidak perlu satupun berkas diterjemahkan. Satupun tidak perlu diterjemahkan. Tapi untuk tim tank, untuk Saudi, mobil khusus, itu ada berkas-berkas yang wajib diterjemahkan. Dan itu teman-teman bisa lihat detailnya di tutorial pendaftaran Saudi di YouTube PPMI Saudi dalam judul Study in Saudi. Apakah rata-rata 85 eligible untuk daftar UIM karena UIM termasuk grade A? Jawabannya bisa-bisa saja gitu. Bisa-bisa saja. Karena memang kami melihat apa ya? Seperti teman-teman. Bagi sekolah yang muadalah dengan UIM, kami melihat mereka itu biasanya diminta oleh UIM untuk mengajukan satu siswa terbaiknya untuk lanjut di UIM. Dan tentunya sekolah akan memilih siswa yang dari nilainya dan juga akhlaknya terbaik, yang mana mereka tentunya memiliki nilai yang tinggi. Jadi kita tidak heran banyak juara umum sekolah itu kuliah di UIM. Kok bisa? Karena memang sekolahnya itu ketika mau adalah dikasih kuota dan mencalonkan anak tersebut untuk diterima karena memang dia terbaik di angkatannya. Namun semuanya tidak melulu seperti itu. Karena kadang-kadang kami temukan ada anak alumni SMA negeri nilai ijazahnya biasa saja diterima. Ada adik kelas kami di pesantren, dulu dia ketika di Limpia Rosip gitu.
tapi ketika diterima ada gitu kan. Ada juga banyak ya teman-teman ya, jadi memang campur gitu. Secara umum memang banyak teman-teman yang diterima dengan nilai yang sangat-sangat tinggi dan memang cerdas gitu. Tapi di sisi lain ada kok teman-teman kita yang biasa-biasa saja, alumni SMA negeri, alumni SMK negeri, alumni MAN negeri, yang mana mereka secara nilai biasa saja, namun bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Jadi apa namanya, kami tidak bisa memastikan gitu. Karena memang secara di lapangan pun terlalu random juga untuk penerimaan di Universitas Islam Madinah. Baik teman-teman semua, ya kita akan berlanjut. Sekarang kita akan ini ya, memaparkan berikutnya yang berkaitan dengan Kitab School. Baik, di sini Bapak Ibu semua kita akan menampilkan brosur yang berkaitan dengan Kitab School. Bisa Bapak Ibu lihat ya di layar. Ya. Baik, Ustaz. Baik, Bapak dan juga Ibu serta adik-adik sekalian, perkenalkan ini adalah program terbaru kami, yang mana ini adalah salah satu program kami untuk membantu adik-adik anak-anak muda Indonesia untuk bisa meraih cita-citanya kuliah di berbagai kampus Timur Tengah dan juga Libya. Berawal dari kegelisahan kami gitu kan. Hari ini biaya pendidikan semakin lama semakin mahal dan juga inflasi pendidikan itu sangat tinggi. Eh, Sangat tinggi untuk inflasi pendidikan dan mohon maaf sayangnya banyak sekali di antara mahalnya pendidikan di Indonesia ini banyak dialokasikan untuk gedung, untuk pembangunan dan untuk sarana. Dan sebaliknya yang sangat menyedihkan adalah bagaimana kesejahteraan guru, dosen yang ada di Indonesia ini sangat cukup memprihatinkan gitu kan. Setelah kami hadir, kami pengen bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang secara biaya itu sangat-sangat affordable dan kita pengennya bagaimana program ITAF School ini bisa diakses semua kalangan, baik itu menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Bisa dilihat dari track record kami untuk yang di bimbel. Itu dari tahun 2020 sampai hari ini kami tidak pernah menaikkan biaya bimbel. Bayangkan untuk bimbel selama 5 bulan, Senin sampai Jumat mohon maaf, itu untuk yang offline hanya di angka 2.950.000, under 3 juta. Itu udah all in untuk modul, tryout setiap pekan, pendalaman materi, dan coaching beasiswa seumur hidup. Ini setiap Senin sampai Jumat programnya selama 5 bulan. Silakan dibandingkan hari ini berapa sih biaya masuk SD, hari ini berapa sih biaya masuk SMP, silakan dibandingkan. Dan ITAF School ini merupakan jawaban dari kami ketika banyak orang yang mengeluhkan biaya pendidikan inflasinya sangat tinggi, itulah kami hadir. Jadi bagaimana kita memiliki layanan pendidikan yang berkualitas setingkat SMA dengan biaya yang affordable dan bisa dijangkau semua kalangan. Itu sekilas tentang ITAF School. Dan juga ini kami hadirkan, jadi di tahun kemarin ada beberapa orang tua yang mereka menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, di SMA Islam, tapi goalnya ingin ke Timur Tengah.
ingin belajar diniyah ya, entah itu di Libya ataupun di Timur Tengah. Dan ternyata kurikulum di sekolah Islam pun itu belum linear untuk persiapan ke Timur Tengah. Karena kenapa? Karena dari dinas itu kurikulumnya cukup banyak. Jadi sekolah-sekolah banyak harus memberikan kurikulum itu semua dan akhirnya untuk ke Timur Tengahnya itu sangat tidak relate. Akhirnya eee, atas keluhan itu insya Allah kami hadir untuk menjawab dan sebagai solusinya di masa depan. Apa sih kelebihannya ITAF School ini? Pertama, mendapatkan ijazah paket C resmi dari pemerintah dan tadi kami sampaikan, kami hari ini masih ke Sekolah Alam Indonesia dan SAI, dan SAIBLAS ini itu salah satu sekolah besar di Kota Depok dan ini bukan sekolah yang ecek-ecek ya, bukan PKBM yang ecek-ecek. Ini sekolah besar dan, hari ini ti eee, m di SAI ini tidak menerima lembaga yang menginduk ke SAI kecuali ITAF, setelah melihat portofolio kami selama 5 tahun ke belakang. Yang kedua, kurikulum disesuaikan dengan tes masuk berbagai kampus Islam ternama di dunia. Jadi dari kelas 10, 11 itu kurikulum sudah kami, setting bagaimana bisa siap ke mana, ke Timur Tengah dan juga Libya. Eee Itu yang kedua, dan yang ketiga, dibekali dengan digital skill dan life skill sesuai dengan kebutuhan anak masa depan. Ini, value kami yang kami tawarkan. Jadi, eee, apa namanya, bagaimana teman-teman ini nanti akan kami bekali dengan life skill dan juga digital skill. Ini nanti bentuknya bootcamp setiap pekannya dan setiap materinya itu selama 3 bulan. Jadi ada bootcamp life skill, ada bootcamp, digital skill. Yang keempat, pengajar, alumni LIPIA, kampus Timur Tengah, serta kampus-kampus ternama di Indonesia. Ini kami sangat hati-hati dalam merekrutmen pengajar. Kemarin di hari Jumat kemarin, baru kemarin banget, kami sedang melakukan rekrutmen. Jadi hari ini kami ada 40 tim, ternyata itu masih kurang dan kemarin kami sedang rekrutmen guru. Itu kami, berikan waktu micro teaching dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dan itu pendaftarnya itu untuk calon guru itu ada dari UIM, ada dari LIPIA, ada dari Al-Qasimiyah, ada dari Al-Azhar. Dan itu jam 1 sampai jam 10 itu kami belum menemukan yang sesuai kriteria kami, yang sesuai standar kami. Jadi kami sangat hati-hati dalam, rekrutmen pengajar. Bukan sembarang alumni LIPIA, bukan sembarang alumni Timur Tengah. Kami punya SOP-nya sendiri. Lalu yang kelima, tryout pekanan dilengkapi dengan tekanan Libya dan Timur Tengah saat kelas 12 disesuaikan model soal terbaru pada tahun tersebut. Jadi tadi kami hadir bagaimana, kita bisa menghadirkan soal-soal terbaru dan itu bisa kami kembangkan sendiri, berupa materi dan juga berupa, soal-soal yang keenam, kelas terpisah antara ikhwan dan akhwat. Dan tadi meskipun secara biaya kami sangat affordable dan sangat terjangkau, kami memberikan batas maksimal per kelasnya maksimal 18 anak. Yang mana kalau kita lihat hari ini SMA rata-rata per kelasnya 25 sampai 35 anak ya per kelasnya. Kami membatasi 18 anak setiap kelasnya. Tujuannya dengan kuantitas yang terbatas, kita berharap ini bisa, berdampak ke kualitas yang, bisa diakui. Itu, eee, lalu program unggulannya, pertama fokus persiapan seleksi beasiswa kuliah di Libya dan Timur Tengah. Kedua, tahfiz Al-Qur'an metode Al-Itqan. Jadi untuk tahfiznya ini kami mengejar mungkinnya. Jadi kita kami nggak pernah bangga dengan jumlah hafalan, tapi yang, kita bisa tawarkan adalah hafalan semuanya itu bisa mungkin dan dimurojaah muter setiap pekannya. Itu program tahfiz yang ada di ITAF School. Dan sebelumnya kami sudah memiliki portofolio, kami punya rumah Quran ITAF di Pasar Minggu, yang mana mereka santri-santri setiap 5 juz itu wajib setoran tasmi 1 kali duduk.
itu, dan goalnya nanti ketika 30 juz itu mereka bisa tasmi sekali duduk. Tadi Ustaz Raffi menyampaikan kalau Al-Qasimiyah rata-rata itu teman-teman yang udah 30 juz, ya, dan ini kami siapkan bagaimana tahmisnya itu metode Al-Itqan. Yang ketiga adalah kami bekali dengan digital skill dan juga life skill. Termasuk di dalamnya ada website development dan juga materi-materi life skill lainnya. Mulai dari critical thinking, problem solving, dan lainnya. Dan ini materi pelajarannya dari kelas 10 sampai kelas 12. Pertama ada akidah, fikih. Untuk fikih sendiri kami fokus ke fikih Syafi'i. Kenapa fikih Syafi'i? Karena untuk jenjang SMA ini perlu ada penguatan satu mazhab. Yang terjadi di kampus adalah ketika teman-teman belajar di perbandingan mazhab, karena rata-rata sekolah di Indonesia tidak memiliki fondasi mazhab yang kuat, maka ketika kita membahas perbandingan mazhab itu cukup membuat pusing karena belum ada fondasi satu mazhab sekalipun. Yang pertama itu pertimbangannya, dan yang kedua ini sesuai dengan kriteria sesuai dengan culture di masyarakat sekitar kita yang kebanyakan bermazhab Syafi'i. Jadi untuk fikih ini nanti fokusnya ke fikih Syafi'i. Yang ketiga ada usul fikih, hadis, ilmu hadis, adab, akhlak, dan juga mawaris. Ini tentang warisan ya. Nah, lalu yang terkait bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, nahwu, sorof, balaghah, adab Arabi, dan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini merupakan materi wajib dari pemerintah. Jadi perlu kita taati sebagai kita sebagai warga negara yang baik, kita perlu taat kepada pemerintah. Dan juga ini tadi ada satu yang kurang ya, untuk Islamic knowledge ini nanti ada pelajaran sirahnya, insya Allah. Ini lupa belum dimasukkan. Untuk yang materi Al-Qur'annya, itu ada tahfiz, ada tahsin dan tajwid, tafsir, dan ulumul Quran atau ulumut tafsir. Itu materi-materinya. Lalu ada tadi value-nya kami berikan life skill dan juga digital skill. Pertama ada matematika. Matematika ini kita persiapkan kalau teman-teman suatu saat mau banting setir, nggak jadi kuliah ke Timur Tengah ataupun LIPI ya, itu kalau mau daftar ke PTN itu kita udah bekali ada matematikanya. Karena biasanya ketika ujian UTBK itu ada matematika dasarnya. Itu. Yang kedua, kita bekali dengan financial literasi dan entrepreneurship. Ini materinya berupa bootcamp dan juga nanti bentuknya project. Lalu ada critical thinking dan problem solving, leadership dan personal development. Lalu untuk digital skill-nya ada web development for dakwah, Islamic content creation, sama yang terakhir itu ada pendidikan kewarganegaraan. Ini sebagai materi wajib, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mengambil pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Itu terkait materi digital skill. Dan tadi salah satu personal development ini nanti subtemanya itu ada Islamic life planning. Jadi kita ingin bagaimana kita sebagai muslim, tujuan kita, goal kita adalah surga. Sukses kita adalah surga. Cuman untuk mencapai surga ini kita mau jadi entah jadi ulama kah, entah jadi pengusaha kah, atau apa, itu bagaimana teman-teman itu kita brainstorming ya, kita berikan arahan, oke teman-teman nanti semua udah punya arah masing-masing. Itu nanti ini namanya subtemanya yang di personal development ini Islamic life planning. Lalu tadi hari ini kami membuka untuk ITAF School yang angkatan pertama ini untuk tingkat SMA. Tapi sebelumnya setelah 5 tahun berjalan running ITAF ini, alhamdulillah alumni kami sampai hari ini tercatat sudah tersebar di 27 kampus di berbagai negara yang ada di dunia. Dan totalnya totalnya ada 917, dan ini belum termasuk LIPI yang pengumuman kemarin ya, karena itu masih kami berdata. Dan kabar baiknya di tahun 2024 ini periode Mei sampai Juli itu alhamdulillah atas izin Allah alumni kami yang lolos kampus di tahun ini antara Mei sampai Juli itu ada 230 alumni. Itu semata-mata atas izin Allah, dan ini mereka tersebar ada yang di Libya, ada di Al Azhar Kairo,
ada yang di Al-Qasimiyah, dan berbagai kampus Timur Tengah lainnya. Itu portofolio kami. Jadi meskipun di SMA ini angkatan pertama, tapi sebelumnya kami sudah punya portofolio yang mana alumni kami sudah tersebar di 27 kampus Islam ternama di dunia. Dan Anda tadi kami sebutkan, kami sudah menghandle beberapa sekolah ternama di Indonesia untuk persiapan ke kampusnya. Next. Ini, testimoni dari beberapa ini ya, ini contoh testimoni dari beberapa, alumni kami, baik di program bimbel intensif ataupun program yang lainnya. Dan ini salah satunya, ini sudah tersebar ya, ada yang di Madinah, ada di Al-Qasimiyah Uni Emirat Arab, ada di Al-Azhar, ada juga di Lipia. Dan kebetulan yang di Lipia ini ada, eee, Ukhti Nusaibah, beliau adalah putrinya Ustadz Khalid Basalamah. Next. Dan ini tadi, bagaimana kami pengen menghadirkan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Bisa dilihat di sini untuk uang pendaftaran Rp350.000, untuk uang pangkal ini hanya dibayarkan di awal, itu sebesar Rp6.000.000, dan uang tahunan itu Rp1.500.000. SPP bulanan itu hanya di angka 675. Itu pun yang uang pangkal apabila ada kendala finansial itu bisa dicicil selama 6 bulan. Itu, eee, apa namanya, dan juga waktu belajar Senin sampai Kamis, jam 7 sampai jam, 14.50 insyaallah. Dan di hari Jumat atau Sabtu ini waktunya untuk bootcamp yang digital skill sama life skill. Itu di Jumat atau Sabtu, jadi materinya setiap 3 bulan, jadi per tema 3 bulan, jadi kalau 3 bulan itu di Jumat, Jumat terus selama 3 bulan, kalau Sabtu, Sabtu terus selama 3 bulan. Itu nanti jadwal bootcamp-nya di Jumat atau Sabtu, dan ini ada yang online, ada yang offline untuk yang bootcamp ini, karena kami mengikuti jadwal dari mentornya. Itu dan tadi kami sampaikan, per kelas maksimal 18 siswa dan juga kelas satunya lagi 18 siswi itu angka yang maksimal. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian serta adik-adik terkait Kitab School, program terbaru yang kami launching-kan pada tahun ini. Insya Allah akan dimulai running di tahun depan bulan Juli ketika tahun ajaran baru. Dan untuk Saudara Afif ininya tadi hilang, screen-nya. Dan Oh untuk ya, info pendaftaran itu bisa menghubungi ke admin di 082 123 70 70 80. Jadi untuk info terkait pendaftaran dan berbagai detail lainnya itu bisa ditanyakan ke admin pendaftaran di 082 123 70 70 80, atau bisa langsung hadir survei ke kantor kami yang ada di Kota Depok. Ini dekat pertigaan Grand Depok City. Itu ada di Ruko Kartini Grande nomor 46P. Itu jadi Senin sampai Jumat itu bisa survei dari jam 8 sampai jam 4 sore. Insya Allah kami stay di kantor untuk Jumat, untuk Sabtu atau Ahad itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kalau misalnya sibuk di weekday, kalau mau survei di weekend, insya Allah bisa dengan janjian terlebih dahulu dengan admin di 082 123 70 70 80. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait Kitab School. Mudah-mudahan, ini ikhtiar kami untuk membantu anak-anak muda Indonesia untuk bisa meraih cita-citanya di masa depan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang dan menjadi solusi pendidikan, terbaik, dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, ahsanul jaza kepada Ustaz Taufik yang telah memaparkan kepada kita tentang
Tafsir yang Ustaz, itu mana ada tadi pertanyaan, Ustaz. ya? Ada Oke, pertanyaan di kolom komentar. tapi yang mana tadi Ustaz Malik sudah Ujian masuknya ya. memaparkan ya. Ujian masuknya itu pertama psikotes, kedua PAI, Pendidikan Agama Islam, yang ini soalnya insya Allah berbahasa Indonesia. Yang ketiga interview, baik interview orang tua ataupun interview calon murid. Yang keempat adalah eh, tes baca Al-Quran. Itu, jadi insya Allah ada ini, dan ini insya Allah semua materi-materi dasar. Kami sengaja tidak ada ujian bahasa Arabnya untuk ujian masuk karena kami setting dari kelas 10 itu materinya semua dari nol, dari bawah. Kami targetkan di semester pertama itu udah bisa aktif berbahasa. Jadi dan kemudian apakah masih bisa mendaftar? Insya Allah masih bisa dihubungin di kontak personnya di 082 123 70 70 80, atau bisa untuk detailnya bisa langsung survei ke kantor kami di Kota Depok. Baik Ustaz. Sudah ini ya tadi dijawab pertanyaan tentang ujian tes masuk. Kemudian ada pertanyaan, oke mungkin ini pertanyaan yang non kitab school ya. Ada yang bertanya, bagaimana cara menerjemahkan berkas ke bahasa Arab? Jawabannya, tinggal hubungi jasa penerjemah bahasa Arab seperti itu. Dan kami dari ITAF, insya Allah kami juga ada jasa penerjemah bahasa Arab yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menerjemahkan berkas-berkasnya ke bahasa Arab, ya, di nomor ITAF terjemah. Jadi kami ada layanan ITAF terjemah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menerjemahkan berkasnya ke bahasa Arab dengan nomor kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi 081 3131 33224, 081 3131 33224 itu untuk kita terjemah sendiri. Baik, ada yang bertanya lagi ya? Anak saya sekarang sudah kelas 10, apa bisa daftar untuk ambil paketnya untuk PKBM? Babus Salam, apa bisa dilanjutkan ke kelas 11 tapi di ITAF kelas 10? Atau mengikuti Insya Allah, awal lagi paketnya? insya Allah bisa. Jadi secara dapodik itu tetap naik ke kelas 11, tapi nanti secara pembelajaran bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya karena kami angkatan pertama. Jadi insya Allah secara dapodik bisa naik ke kelas 11. Itu sudah ada satu orang yang seperti itu, satu pendaftar yang case-nya sama. Bahkan eh, dia sudah mau kelas 11 ya. Eh, itu jadi insya Allah untuk kelas 10 naik ke kelas 11 insya Allah bisa, dan secara dapodik tetap naik ya nantinya. Tapi secara pembelajaran itu dari kelas 10. Nanti untuk info lebih detailnya bisa hubungin di admin pendaftaran. Nanti kalau mau butuh survei atau datang ke kantor kami untuk ngobrol langsung, konsultasi langsung, insya Allah sangat-sangat bisa. Kalau Sabtu atau Ahad bisa janjian dulu, kalau Senin sampai Jumat itu kalau janjian dulu lebih better ya. Silahkan yang lainnya. Baik, ya. Mungkin ada pertanyaan Baik, untuk berikutnya. ini ya, ini Bapak Royhan atau Raihan ya, apa namanya, nanti bisa langsung hubungi ke admin ya, 082 123 70 70 80. Nanti bagaimana step-step selanjutnya insya Allah akan dipandu oleh admin pendaftaran. Jazakumullah khairan. Oke, baik. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini sudah kita ini ya cukupkan acara kita pada malam hari ini. Sudah menunjukkan pukul 21.30. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah Bapak Ibu semua juga adik-adik dalam mendaftar ke kuliah ke Timur Tengah. Dan kami memberikan pesan gitu ya, jangan pilih-pilih ketika mendaftar gitu. Jadi lebih baik kita menyesal, maksudnya
ditolak setelah mencoba banyak hal daripada ditolak karena hanya mencoba satu atau dua. Karena memang kita punya murid, beliau itu terkenal kualitas keilmuannya atau bahasanya kurang, gitu ya. Tapi Masya Allah diterima di salah satu kampus ternama di Timur Tengah, yang tidak ingin kami sebutkan, dengan full beasiswa, hasil daftar belasan lebih kampus. Jadi anak ini kemampuan biasa saja, tapi ketika daftar itu semangat. Apa saja di-apply, apply, apply, sampai belasan, dan alhamdulillah atas izin Allah, diterima di salah satu kampus ternama di Timur Tengah, gitu ya. Jadi memang, eee, yang namanya kecerdasan itu memang diperlukan sebagai modal dalam menuntut ilmu. Namun ada faktor-faktor lainnya, yaitu kegigihan kita dalam mengurus hal-hal yang berbau teknis seperti pemberkasan, penerjemahan berkas, minta tazkiyah sana sini, itu juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh keuletan, yang mana dari semua itu mungkin akan terbuka pintu-pintu kita yang sebelumnya tidak kita sadari sebelumnya. Baik, jazakumullah khairan Bapak Ibu dan juga adik-adik atas waktunya. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan hamdalah. Salam sukses buat semuanya. Ya, Sukses teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, selamat beristirahat untuk menyongsong hari besok yang lebih segar, lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.